permen yang akan kita keluarkan. Jadi informasi juga Bapak Ibu sekalian, walaupun permen ini belum keluar, tapi sudah kita aplikasikan sekitar 20 jabatan fungsional yang baru sudah menggunakan pendekatan yang di pedoman ini. Jadi walaupun bayinya belum lahir, tapi sudah fungsinya sudah berjalan. Nah, ini tujuannya memudahkan instansi pengguna dalam menghitung kebutuhan jabatan fungsional dan lebih akurat. Di dalam pedoman ini, yang pertama, setiap pedoman jabatan fungsional itu pertama kita minta memunculkan kembali apa sih fungsi atau peran jabatan fungsional tersebut di dalam organisasi. Jadi fungsi atau peranannya apa. Yang kedua, tugas pokoknya. Jadi tugas pokoknya, misalnya analis kepegawaian atau analis SDM, itu fungsinya peranannya apa? Dia fungsinya adalah misalnya memproses, menganalisis atau dan memproses semua manajemen kepegawaian, misalnya gitu ya. Nah, tugas pokoknya apa? Yang kedua, lokus tugas perjenjang. Jadi gini, selama ini antar jenjang jabatan fungsional kadang-kadang lokusnya tidak jelas. Apalagi kayak analis kebijakan tuh tugasnya semua jenjang. Nah, idealnya satu jabatan itu adalah kenapa berjenjang? Berarti ada kekhususan atau ada kompetensi-kompetensi tertentu yang untuk jenjang tertentu atau ada pekerjaan tertentu ya yang akan berbeda untuk masing-masing jenjang. Nah, kita harapkan sebagai contoh, misalnya di pengawas farmasi dan makanan, itu jenjang pertama itu fokusnya pada pemeriksaan. Jenjang muda misalnya jenjang pada pemeriksaan plus pengujian. Jenjang madya tidak ada pemeriksaan lagi, tapi pengujian dengan yang spesifik dan misalnya standarisasi, membuat standar-standar. Kemudian jabatan misalnya yang utama itu terkait dengan pengembangan misalnya gitu. Nah, seperti itu. Nah, kita harapkan nanti setiap jabatan fungsional itu sehingga fokus tugasnya antar jenjang itu dominan atau yang mana, itu kita harapkan ini. Yang ketiga itu setiap jabatan fungsional pedoman itu harus memuat kualifikasi pendidikannya yang tepat itu apa. Nah, kualifikasi pendidikan ini kalau di dalam Permenpannya biasanya masih rumusan umum jabatan ini tapi yang dan jabatan apa kualifikasi yang relevan yang lainnya. Nah, nanti di pedoman ini kita langsung definitif kualifikasinya apa gitu. Boleh 1, boleh 5, boleh 10, tapi harus definitif. Tidak boleh ada lagi dan kualifikasi lain yang relevan atau apa yang nggak jelas. Pokoknya langsung ini. Yang ini juga pedomannya itu home base atau di mana kedudukan jabatan fungsional itu berada pada unit-unit yang punya fungsi apa. Karena gini Bapak, Ibu sekalian, banyak instansi pengguna itu menempatkan jabatan fungsional itu asal-asalan. Contohnya misalnya di subbagian TU pokoknya ada pekerjaan membuat ini surat masuk surat keluar, pengagenda surat masuk keluar langsung arsiparis. Nah, seperti itu. Nah, kita harapkan setiap jabatan fungsional itu dapat mendefinisikan. Misalnya contohnya ini analis SDM. Ini idealnya ada di unit-unit yang ngelola kepegawaian, misalnya Biro Kepegawaian, Badan Kepegawaian, BKD, subbagian atau bagian kepegawaian dan sebagainya, misalnya gitu. Sehingga tidak ada salah tempat. Jadi kadang-kadang ini. Kemudian lainnya yang perlu dimunculkan yaitu pendekatan perhitungan jagung. Nah, pendekatan ini di Permenpan 01 ada 4 pendekatan, tetapi karena pendekatan yang di Jafung ini
pendekatan tugas per tugas sudah dipakai dan sudah ada standar kemampuan rata-ratanya untuk menghasilkan output kecilnya, maka pendekatannya tidak lagi menggunakan pendekatan tugas per tugas. Nah, di dalamnya itu nanti ada sedapat mungkin setiap output atau setiap objek atau setiap ini harus ada SKR-nya. Atau kalau yang pendekatan peralatan kerja itu sudah instansi tersebut sudah mendefinisikan rasio antara alat dengan pegawai. Kalau dengan objek berarti apa rasio objek dengan atau rasio objeknya berapa, atau kalau pendekatan hasil, setiap hasil itu ada output ini SKR-nya berapa, itu kita harapkan ini. Nah, baru yang terakhir, yang berikutnya formula penghitungan kebutuhan dan prosedur pengusulan. Nah, untuk yang lain-lainnya mungkin enggak, ini kita fokuskan pada pendekatan perhitungan. Pendekatan ini kita harapkan hanya 3 saja, salah satu dari 3 ini, pendekatan hasil atau pendekatan objek atau pendekatan peralatan kerja. Nah, caranya gini, setiap jabatan fungsional itu harus mengidentifikasi output apa yang output dari masing-masing jabatan itu yang berkorelasi langsung dengan output unit atau output organisasi. Nah, caranya contohnya tadi pengawas farmasi dan makanan ternyata outputnya ada 6 aspek, yaitu pemeriksaan, pengujian, standarisasi, penyuluhan, kemudian investigasi dan pengembangan sistem metode teknik sistem metode pengawasan farmasi dan makanan. Nah, dari 7 output tadi kita kelompokkan begini, misalnya output pemeriksaan. Nah, output pemeriksaan itu butir kegiatan yang dilakukan terkait dengan output pemeriksaan oleh jenjang pertama, kita cari butir kegiatannya apa saja, kemudian di sana pada waktu studi hubungan kerja itu sudah muncul waktu rata-rata untuk melakukan butir kegiatan itu. Nah, jadi kegiatan pemeriksaan oleh jenjang pertama itu melakukan apa saja, mengumpulkan sampel lah, apa-apa, nanti kita total. Waktu yang digunakan untuk mengumpulkan sampel dan sebagainya untuk jenjang pertama ini terkait dengan pemeriksaan apa. Demikian juga untuk jenjang muda terkait dengan pemeriksaan farmasi dan makanan itu melakukan apa saja. Jenjang madya, mungkin jenjang utama nggak ada. Nah, dari total waktu itu nanti akan kita ketahui untuk menghasilkan atau melaksanakan 1 kali pemeriksaan, ini ternyata membutuhkan waktu yang dipakai oleh jenjang pertama, jenjang muda, jenjang ini total sekian. Nah, dari output ini, 1 output ini akan diketahui untuk menghasilkan satu output ini berapa sih kontribusi jenjang pertama, kontribusi jenjang kedua, kontribusi jenjang muda, jenjang ini. Nah, sehingga ini dari total waktu nanti dibagi total waktu untuk melakukan pemeriksaan, 1 pemeriksaan, misalnya 100 jam misalnya gitu, sedangkan kontribusi jenjang pertama menyerap waktu 30, berarti kontribusi jenjang pertama 30 dibagi 100, yaitu 30% misalnya gitu. Jenjang muda misalnya ternyata kontribusinya 50%, berarti 50 dibagi 100 ketemu 50%. Jenjang madya misalnya hanya 10% misalnya gitu. Nah, kemudian dari pemeriksaan ini kita cari SKR-nya. SKR yaitu total waktu untuk melaksanakan 1 butir kegiatan, 1 output 1250 dibagi untuk menghasilkan 1 output ketemu SKR. Nah, kalau tadi pengawas farmasi dan makanan ada 7 output, berarti 7 output itu digali dari hasil studi beban kerja yang muncul di angka kredit itu seperti ini. Jadi ada output pertama pemeriksaan, output kedua pengujian, output 3 ini ada kontribusi dan SKR-nya masing-masing. Nah, setelah itu, Bapak-Ibu sekalian, dari masing-masing output ini kita masukkan di sini.
di formula ini. Jadi hasil atau objeknya misalnya A pemeriksaan, B pengujian, C ini. Nah, volumenya nanti diisi oleh instansi pengguna, SKR-nya tadi dari hitung-hitungan yang tepat tadi, untuk pemeriksaan SKR-nya berapa, misalnya 20. Berarti artinya untuk melakukan pemeriksaan satu item itu satu jabatan itu mampu melakukan 20 dalam satu ini. Kemudian partisipasi tadi kontribusi jenjang pertama terhadap SKR yang 20 itu nanti berapa persen seperti ini. Nah, ini kalau seluruh output ini sudah dimasukkan dalam aplikasi sederhana, ini langsung bisa menghitung berapa kebutuhannya. Nah, kebutuhan jenjang pertama berarti volume, nanti volumenya diisi oleh ini kali SKR jenjang pertama, SKR kali kontribusi jenjang pertama. Volume B kali SKR B kali kontribusi jenjang pertama pada output B dan seterusnya. Nah, sehingga dengan hitungan ini nanti instansi pengguna itu tinggal memasukkan, misalnya balai badan POM atau balai POM DKI misalnya gitu, tinggal memasukkan, oh target pemeriksaan tahun ini 1.000, nah tinggal memasukkan 1.000. Target pengujian misalnya 500, target penyuluhan misalnya 50 kali gitu, tinggal memasukkan itu langsung otomatis terhitung berapa kebutuhan jabatan fungsional itu dan per jenjang. Ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, metode ini sudah kita gunakan tadi untuk penyuluh hukum, analis hukum, pengembangan teknologi pendidikan, penilai kualitas, penilai mutu pendidikan, pengawas farmasi dan makanan, PSM, dan masih banyak lagi, sekitar ada 20 jabatan fungsional termasuk pemadam kebakaran itu sudah menggunakan metode ini, sehingga instansi pengguna sangat simpel sekali, jadi tidak terlalu rumit-rumit menghitung kebutuhan beban kerja itu sendiri dan sebagainya. Nah, dengan demikian dan ini dalam proses validasi usulan dari instansi ini kami juga sudah melibatkan Pak Fauzan dan sebagainya, sehingga untuk pedoman ini walaupun belum keluar tapi sudah beberapa kali diterapkan. Nah, sehingga kita harapkan dengan metode ini Bapak Ibu sekalian untuk menghitung kebutuhan jabatan fungsional itu tidak terlalu rumit. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat memvalidasinya lebih mudah membandingkan saja. Misalnya kalau membandingkan misalnya nih pengawas farmasi dan makanan nanti antara balai ini dengan balai ini, kalau balainya objeknya lebih besar dan ini berarti kebutuhannya juga lebih besar dan sebagainya. Nah, saya kira secara garis besar seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini nanti kalau Kapmennya sudah keluar kami akan sosialisasikan, tetapi ini sudah kita gunakan untuk berbagai jabatan fungsional. Nah, di dalam Kapmen itu sendiri juga kita sebutkan jabatan-jabatan fungsional yang belum menggunakan pendekatan ini, nanti kita kasih waktu 2 tahun untuk menyesuaikan. Jadi instansi pembinanya harus menyesuaikan ini dalam kurun waktu 2 tahun, sehingga kita harapkan 2 tahun ke depan menghitung kebutuhan jabatan fungsional itu mudah, tidak rumit seperti sekarang. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin secara garis besar seperti itu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supardiana. Pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsionalnya